Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila, mahasiswi digital neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia, akan membawakan presentasi sebagai pemenuhan tugas psikologi komunikasi. Hari ini kita akan menyelami sebuah fenomena yang sangat relevan dengan dinamika media sosial di Indonesia, sekaligus menguji pemahaman tentang psikologi manusia, yaitu fenomena cancel culture. Dan kita akan mengambil film bisnis proposal Indonesia sebagai studi kasus utama. Cancel culture bukan lagi istilah asing. Ia adalah bentuk hukuman sosial digital di mana publik secara kolektif menarik dukungan atau bahkan menyerukan boikot terhadap individu, merek, atau karya yang dianggap bermasalah. Lalu, mengapa ini menjadi relevan dengan film bisnis proposal Indonesia? Drama Korea Bisnis Proposal versi aslinya telah membangun basis penggemar yang sangat loyal dan emosional. Antusiasme terhadap adaptasi Indonesia begitu tinggi, namun justru berujung pada gelombang boikot dan kritik keras jauh sebelum film itu sepenuhnya tayang atau bahkan viral secara positif. Seperti yang diulas kompas.com, gelombang boikot film bisnis proposal Indonesia ini bukan sekedar fanatisme buta. Kompas menyebutnya sebagai ketidaksesuaian ekspektasi yang mendalam. Penggemar merasa adaptasi yang dilakukan tidak sesuai, bahkan merusak esensi cerita dan karakter yang sudah mereka cintai dari versi asli. Suara.com bahkan mengaitkan sepinya penonton film ini dengan efek kontroversi salah satu aktornya, Abizar, yang diduga memicu sentimen negatif publik lebih awal. Ini menjadi stimulus awal yang memicu berbagai respon dari komunikan atau dalam hal ini para penonton dan netizen. Dalam psikologi komunikasi, kita tahu bahwa komunikasi dimulai dengan stimulus dari komunikator dan berakhir dengan respon dari komunikan. Di sini, film sebagai komunikator memberikan stimulus berupa teaser atau trailer, namun respon komunikan atau audiens justru berlawanan dengan harapan. Fenomena cancel culture dalam kasus bisnis proposal Indonesia ini membawa beberapa dampak signifikan pada persepsi dan perilaku kolektif masyarakat kita. 1. Pergeseran kekuatan audiens. Dulu, audiens cenderung pasif. Namun kini, seperti yang terjadi pada film ini, media sosial memberdayakan publik secara kolektif, menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa audiens kini menjadi aktor aktif dalam membentuk reputasi sebuah karya. 2. Peningkatan ekspektasi adaptasi dan sensitivitas fandom. Kasus ini menggarisbawahi bahwa penonton Indonesia, khususnya fandom K-drama, memiliki standar yang sangat tinggi untuk adaptasi. Mereka menuntut kesetiaan terhadap materi sumber. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, rasa kecewa dapat berubah menjadi kemarahan moral yang memicu cancel. 3. Polarisasi opini dan fragmentasi komunitas. Seperti disebutkan berita jatim.com, fenomena cancel culture seringkali menciptakan perpecahan opini yang tajam. Ada yang keras mengkritik dan boikot, ada pula yang berusaha membela. Ini menciptakan echo chambers di media sosial, di mana diskusi semakin terpolarisasi dan sulit mencapai titik temu. 4. Dampak reputasi psikologis. Gelombang cancel ini tidak hanya berdampak finansial pada film, tetapi juga secara psikologis pada individu yang terlibat, dari sutradara hingga aktor. Mereka menghadapi kritik masif dan public shaming yang bisa berdampak pada kesehatan mental dan karir. Mengapa reaksi cancel begitu kuat? Psikologi komunikasi memberi kita kerangka untuk memahaminya. Dalam kasus bisnis proposal Indonesia, ribuan akun bergabung untuk mengkritik. Di balik layar, ada fenomena de-individuation, di mana individu merasa anonim dalam kerumunan digital, sehingga lebih berani melontarkan kritik keras yang mungkin tidak mereka lakukan secara langsung. Mereka merasa aman dalam kekuatan kolektif ini. Meskipun bukan pelanggaran moral dalam arti hukum, bagi fandom,
Kerusakan pada adaptasi yang mereka cintai dapat memicu kemarahan moral. Ini adalah reaksi emosional kuat terhadap sesuatu yang dianggap salah atau melanggar ekspektasi yang mendalam. Efek afektif seperti kemarahan ini yang merupakan salah satu efek komunikasi sangat jelas terlihat. Kompas.com menyebutnya bukan sekedar fanatisme. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok atau social conformity. Ketika influencer dan teman-teman di lingkungan sosial mulai mengkritik film ini, individu lain cenderung ikut serta atau bandwagon effect agar tidak dianggap berbeda dan atau tidak peduli oleh sesama penggemar. Mereka ingin diterima dan disukai oleh kelompok. Ketika film dianggap gagal, audiens akan mencari penyebabnya. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan penyebab perilaku orang lain atau kuliah eksternal. Dalam kasus ini, atribusi cenderung bersifat internal, menyalahkan pihak produksi, sutradara, atau aktor, bukan faktor eksternal lainnya. Persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan sistem nilai yang berbeda, termasuk rujukan nilai dari drama aslinya. Fenomena cancel culture pada film bisnis proposal Indonesia adalah cerminan kompleksitas psikologi audiens dan kekuatan media sosial. Sebagai pembelajar psikologi komunikasi, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Pentingnya persepsi dan pemahaman. Komunikasi efektif terjadi jika ada kesamaan makna. Kegagalan bisnis proposal Indonesia menunjukkan adanya kegagalan komunikasi primer atau ketidakpahaman makna yang ingin disampaikan versus yang diterima. Dan bahkan kegagalan komunikasi sekunder, yaitu ketidakmampuan membangun hubungan baik atau menimbulkan kesalahpahaman. Kredibilitas komunikator atau pembuat film. Efektivitas pesan sangat berhubungan dengan kredibilitas komunikator. Jika audiens sudah tidak percaya pada komunikator, yaitu tim produksi, aktor, karena isu tertentu seperti kontroversi aktor, pesan dari film atau sebuah karya pun akan sulit diterima. Pentingnya thinking critically. Kita sebagai audiens perlu mengembangkan berpikir kritis, yaitu mengevaluasi informasi dan argumen secara objektif, tidak hanya ikut-ikutan. Begitu pula bagi pembuat konten, reflective thinking dapat membantu mereka belajar dari pengalaman pahit ini. Memahami cancel culture bukan berarti menyetujui setiap aksinya, namun lebih pada memahami mengapa dan bagaimana fenomena ini terjadi. Ini adalah pengingat penting tentang kekuatan kolektif di media sosial dan tanggung jawab kita sebagai individu dalam berinteraksi. Semoga analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi komunikasi dalam konteks nyata. Terima kasih.